Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya atau supportnya untuk video saya yang sebelumnya mengenai keajaiban Al-Waqiah dan sholawat. Nah, karena banyak banget yang berpartisipasi dan support untuk video tersebut, saya ingin membuat video lanjutan atau video pendukung dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi eh, untuk mengamalkan sholawat dan al-waqiah sebetulnya dalam pengamalannya ada amalan lain yang dilakukan. Karena ketika kita mengamalkan suatu amalan yang di sini al-waqiah dan sholawat, di mana di sana kan kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, entah itu materi, entah itu kebahagiaan ataupun ampunan dosa, maka sebetulnya kita juga perlu mengamalkan amalan lain sebagai pendukung dari amalan tersebut. Artinya apa? Karena kalau misalkan kita mengamalkan al-waqiah dan sholawat, di situ kita meminta suatu hal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika kita meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membersihkan dulu badan kita dari dosa. Karena tentu semua manusia punya dosa yang telah dilakukan ataupun yang masih dilakukan. Itu harus dihapuskan dulu, itu harus dihilangkan dulu, itu harus dibersihkan dulu gitu. Karena ketika kita berdoa, sebetulnya doa itu pasti akan sampai, tapi karena adanya dosa, sehingga dosa itulah yang menutupi atau yang menghalangi doa kita sampai. Ketika kita mengamalkan sholawat dan al-waqiah, ketika dosanya ada, masih ada, ya amalan tersebut mungkin akan sulit untuk sampai atau bahkan tidak akan sampai karena dosanya masih ada atau masih sering dilakukan. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan harus ada amalan lain yang harus dilakukan. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, menurut ilmu yang saya pahami, itu pun juga banyak referensi yang saya dengar dari beberapa ustadz yang saya tonton di YouTube, ustadz-ustadz ternama tentunya ya. Jadi ada amalan yang dikhususkan atau yang ditujukan untuk menghapuskan dosa. Banyak sebetulnya rujukan ataupun amalan-amalan lain yang bisa dilakukan, tapi saya melakukan hal-hal yang atau amalan-amalan yang menurut saya bisa saya lakukan secara konsisten. Jadi nggak yang berat-berat, nggak yang rumit-rumit, cuman yang sekiranya itu bisa saya lakukan. Karena kan tentu kita punya kesibukan masing-masing, tentu kita punya aktivitas masing-masing, dan uh, saya menyesuaikan sesuai dengan aktivitas saya. Nah, jadi amalan yang bisa dilakukan adalah membaca atau mengamalkan, melafalkan potongan ayat di Al-Quran. Jadi salah satu potongan ayat di Al-Quran, kapan waktunya, yaitu pada saat diantara setelah azan subuh sampai dengan qomat subuh itu sendiri. Jadi diantara azan sampai dengan subuh. Nah, terus bacanya apa? Sallallahu ala Muhammad, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, banyak orang juga yang menambahkan, jadi pakai astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu sebanyak 100 kali. Dan bahkan karena tempat tinggal saya dekat banget sama masjid ya, beda 2 atau 3 rumah lah. Jadi setiap subuh tuh saya dengar yang habis azannya tuh baca itu. Jadi setelah dia azan terus mungkin sholat sunat, dia membacakan potongan ayat tersebut di mic gitu. Jadi orang semua pada tahu dan dengar. Itu 100 kali dalam momen setelah azan sampai dengan iqamah. Nah, kemudian boleh juga kita menambahkan dengan amalan lain, contoh sedekah subuh. Kalau kalian searching juga sedekah subuh, itu juga banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang mengamalkannya. Nah, apa sih sedekah subuh itu? Sedekah ya hampir sama sih semua, sedekah dengan sedekah subuh dengan sedekah pada umumnya gitu. Tapi waktunya di subuh. Apa sih yang harus dilakukan? Ya boleh kita memberikan rezeki kita, mungkin dimasukkan ke kotak amal di masjid, atau mungkin ngasih ke pengamen, atau ngasih ke pengemis dan sebagainya. Berapapun bebas, mau 1.000, 2.000, 3.000 atau ratusan ribu, tapi yang paling penting adalah kita harus lakukan itu setiap hari ya. Jadi harus diamalkan setiap hari. Kalau misalkan susah juga 1.000, 2.000, itu susah untuk kita lakukan, bisa kita lakukan dengan amalan perbuatan. Misal kita bisa membantu orang, mungkin ngasih makan ayam, ngasih makan
kucing atau mungkin nyiram tanaman, itu kan sebuah amal ibadah ya, sedekah juga yang bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir sulit, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu harus kita lakukan secara konsisten, secara terus menerus. Kemudian sebetulnya ketika kita sedang berusaha untuk melakukan amalan yang baik gitu ya, mengamalkan sesuatu yang baik, akan secara otomatis ya, secara alami pikiran kita juga akan mengarahkan kita untuk memperbaiki hal lain, entah itu dari sikap, entah itu dari aktivitas kita, entah itu dari ibadah kita gitu, akan secara otomatis memperbaiki semuanya ya. Jadi kita ketika berusaha mengamalkan suatu hal yang baik, maka itu akan merambat ke aktivitas lainnya, ke kehidupan kita. Sholatnya diperbaiki, tutur katanya diperbaiki, sikapnya diperbaiki, kemudian juga dari kebiasaan yang tidak baiknya jadi baik gitu. Itu pasti terjadi ketika kita sudah komitmen, ketika kita sudah melakukan amalan-amalan yang tadi, al-waqiah, sholawat dan lainnya, maka secara otomatis kita akan memperbaiki yang lainnya. Dan nantinya ketika kita sudah melakukan itu, keberkahan itu pasti akan segera datang. Keberkahan itu akan lebih cepat datangnya gitu. Apapun itu ya, karena tidak semua akan sesuai dengan permintaan kita, karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk manusia atau hamba. Nah, kemudian ada tanda-tanda keberkahan itu akan datang. Ini juga salah satu pengalaman saya, dan juga saya ketika dengar testimoni yang mengamalkan sholawat dan al-waqiah, itu juga banyak yang merasakan hal yang sama. Jadi ketika keberkahan itu akan datang atau sudah datang, maka akan ada cobaan yang cukup berat ya. Cobaan yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian rasakan, belum pernah kalian alami gitu. Yang akan membuat mungkin pikiran, hati, kemudian juga kesehatan akan terganggu macam-macam ya. Jadi jangan sampai disamakan, tapi ini adalah pengalaman yang mungkin nanti kalian rasakan, jadi kalian sudah tahu gitu. Di momen itulah ketika kita diberikan cobaan, kita sedang dihapuskan dosa-dosa kita yang menghalangi doa kita itu dihapuskan, dihilangkan, dibersihkan, badan kita dikuras untuk sampai bersih. Yang penting kita harus sabar, kita harus tawakal, ikhlas, serahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah apapun yang sudah ditakdirkan itu yang terbaik, itu yang paling sempurna ya kita. Jangan melihat orang, jangan membandingkan dengan yang lain, karena itu akan membuat kalian susah bersyukur. Kalian akan menolak atau malah menutup jalan untuk keberkahan itu datang ke kalian. Jadi kalian harus ikhlas, apapun yang akan terjadi itu yang terbaik. Nah, ketika kalian sudah melewati itu, insya Allah keberkahan itu pasti akan segera kalian rasakan, akan kalian dapatkan. Itu sih yang bisa saya sharing untuk kali ini, untuk video ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang tidak berkenan, ketika ada sesuatu yang salah, mohon dapat dikoreksi dengan baik supaya kita bisa bertukar ilmu, kita bisa saling memperbaiki atau menambah manfaat. Mudah-mudahan video ini juga sebetulnya bukan, jangan dianggap atau jangan sampai berpikir ini untuk ria dan sebagainya, tapi ini untuk sharing aja. Mudah-mudahan juga ada hal positif yang bisa kalian terima, dan itu akan menjadi manfaat untuk kalian dan saya sendiri. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri supaya menjadi pembawa yang lebih baik ya. Mohon doanya semoga kita sama menjadi keberkahan, kelancaran, keikhlasan, jalan yang dimudahkan, jika ada kesulitan pun dipermudah. Insya Allah akan ada video selanjutnya. Terima kasih yang sering menonton dan support. Mudah-mudahan kita saling kita berkah. Itu aja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.